Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sallallahu Syekh Ibrahim Al-Bajuri والشيخ محمد ناوي الجاوي ووصولهما وفروعهما أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Tauhid sekarang sampai bacaannya Kidam mudah. Sekarang bako. Ulang lagi deh kidam ya. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu. ومعناه أنه لا أول له تعالى وضده الحدوث والدليل على ذلك أنه لو كان حادثا لاحتاج إلى محدث وهو محال ويجب في حقه تعالى البقاء ومعناه أنه تعالى لا آخر له والدليل على ذلك أنه لو كان فانيا لكان حادثا وهو محال ويجب في حقه تعالى المخالفة للحوادث ومعناه أنه تعالى
laisa mumathilan lil hawadithi falaisa lahu yadun wala ainun wala udhunun wala khairu dhalika min sifatil hawadithi wa dhidduha al-mumathalatu wad dalilu ala dhalika annahu law kana mumathilan lil hawadithi lakana hadithan wa huwa muhalun wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin wujud merupakan sifat nafsiyah. Dinamakan sifat nafsiyah karena dinisbahkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disebut dengan sifat nafsiyah. Kemudian ada sifat salbiyah. Dari 20 sifat, yang pertama kemarin sifat nafsiyah. Sifat wajib bagi Allah wujud adalah sifat nafsiyah, sifat yang dinisbahkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua sifat salbiyah. Jadi pertama sifat nafsiyah, yaitu sifat wajib bagi Allah wujud, disebut dengan sifat nafsiyah. Yang kedua sifat salbiyah, namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut dengan sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut dengan sifat salbiyah. Kalau wujud disebut dengan sifat nafsiyah. Nah, yang kedua ini bagiannya disebut dengan sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat salbiyah itu ada 5. Kalau kemarin nafsiyah ada 1, yaitu apa? Wujud. Ingat tuh, kemarin nafsiyah, sifat nafsiyah hanya 1, yaitu apa? Wujud. Nah, sifat salbiyah tadi sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada 5 sifat. Sifat salbiyah itu ada 5. Kan ada 20 sifat tuh ya. Dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatuh lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, terus sampai habis ya. Nah, itu dari 20 sifat dibagi. Yang pertama bagiannya disebut dengan sifat. Yang pertama disebut dengan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah berapa tadi? 1, yaitu wujud. Yang dibilang nafsiyah adalah sifat yang dinisbahkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut dengan sifat nafsiyah. Yang kedua adalah sifat salbiyah, yaitu sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sifat salbiyah ada 5. Yang pertama qidam. Yang kedua baqa. Yang pertama qidam. Yang kedua baqa. Yang ketiga mukhalafatuhu lil hawadith. Mukhalafatuhu lil hawadith. Yang pertama qidam, yang kedua baqa,
Yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawadits. Sifat salbiyah pertama qidam, yang kedua baqa, yang ketiga mukhalafatuhu lil hawadits. Yang keempat, qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi. Sifat salbiyah, sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat salbiyah ada 5. Yang pertama tadi qidam, yang kedua baqa, yang ketiga mukhalafatuhu lil hawadits, yang keempat qiyamuhu binafsihi, yang kelima wahdaniyah. 5 tuh. Ada sifat nafsiyah, sifat yang dinisbahkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, yaitu wujud. Kemudian yang kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah, sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 5 sifat. Yang pertama qidam, yang kedua baqa, yang ketiga mukhalafatuhu lil hawadits, yang keempat qiyamuhu binafsihi, yang kelima wahdaniyah. Nah, ini yang kita bicarain sekarang nih merupakan sifat apa ini? Sifat salbiyah. Diingetin tuh. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah. Nah, sekarang yang akan dibahas insya Allah adalah tentang sifat apa? Salbiyah. Sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengarang Syekh Ibrahim Al-Bajuri radhiyallahu anhu rahimah, beliau mengatakan, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu. Wajib pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah wajib bersifat al-qidam. Ingatin tuh, kalau dibilang qidam berarti sifat salbiyah, sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sifat yang kedua yang wajib pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat al-qidam, sifat qidam. Apa maknanya qidam? Wa ma'nahu annahu ta'ala la awwala lahu, ay lam yasbiq wujudahu ta'ala adamun. Artinya qidam, adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan, disebut dengan qidam. Jadi qidam adalah adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Jadi sifat yang kedua yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah sifat al-qidam. Diingat tadi sifat qidam ini termasuk bagian sifat tadi apa? Salbiyah, yaitu sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qidam maknanya adalah adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Qidam. Wadidduhu al-hudutu. Lawanan qidam adalah al-hudud. Al-hudud adalah al-wujudu ba'da adamin. Adanya didahulukan oleh ketiadaan. Jadi ada qidam, ada apa tadi? Hudud. Kalau qidam sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya qidam, adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Sementara hudud adalah tadi apa? Adanya didahulukan oleh ketiadaan. Jadi beda antara qidam dengan apa tadi? Dengan hudud. Qidam adalah sifat wajib bagi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Lawanannya adalah al-hudud. Artinya hudud adalah adanya didahulukan oleh ketiadaan. Mustahil nggak bagi Allah? Mustahil. Yang sifat wajib bagi Allah tadi apa? Al-qidam. Al-qidam ini merupakan sifat tadi apa? Salbiyah. Sifat salbiyah. Sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Tadi kan sifat salbiyah, sifat yang mencabut apa? Sesuatu yang tidak layak bagi. Yang nggak layak apa yang dicabut tuh? Hudus tadi itu. Kalau hudus buat siapa?
Buat makhluk, buat manusia, tumbuhan, hewan, hudud. Adanya makhluk didahulukan oleh ketiadaan. Dengan adanya sifat wajib bagi Allah al-qidam, yang dimana qidam ini masuk dalam sifat tadi apa? Salbiyah, maka tercabutlah tadi apa itu? Al-hudud. Sifat al-qidam mencabut sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Apa yang dicabut? Al-hudud. Berarti adanya didahulukan oleh ketiadaan mustahil. Itu demikian. Jelas ya? Ulang lagi. Ada sifat nafsiyah. Satu doang dia. Apa tuh? Wujud. Sifat nafsiyah, sifat yang dinisbahkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sifat salbiyah, yaitu sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama, bagian sifat salbiyah adalah Allah wajib bersifat apa? Al-qidam. Artinya al-qidam, adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Yang dicabut apaan tuh? Al-hudud. Kan tadi lawanan al-qidam tadi apa? Al-hudud. Berarti sifat al-qidam ini mencabut sifat apa? Al-hudud. Tercabutlah sifat adanya didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Al-hudud buat siapa ini? Buat makhluk. Jelas ya? Itulah yang disebut dengan sifat salbiyah. Tuh. Dalilnya mana? Wad dalilu ala dzalika, dan dalil bahwasanya Allah wajib bersifat al-qidam, annahu law kana hadithan lahtaja ila muhdithin. Kalau seandainya Allah itu hadithan, sesuatu yang bersifat hudud, kalau bilang hadithan berarti makhluknya. Ana hadis, ente hadis, tumbuhan hadis, hewan hadis, semuanya hadis. Apa artinya hadis? Sesuatu yang adanya didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Disebut dengan hadis. Sifatnya disebut dengan apa? Hudus. Jadi ada sifat, ada zatnya. Kalau sifat disebut dengan al-hudus, sementara zatnya disebut dengan hadis. Jelas ya? Wad dalilu ala dzalika, dan dalil atas Allah itu wajib bersifat tadi apa? Al-qidam, annahu law kana hadithan, kalau seandainya Allah itu hadits, artinya Allah itu zatnya didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Kalau seandainya Allah itu hadithan, kalau seandainya zatnya Allah adanya didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Lahtaja ila muhdithin, pasti butuh kepada muhdits, Tuhan yang apa? Memperbaharui. Kan mesti demikian. Kalau dibilang Allah itu baru, artinya al-hudud, bahasa sekarang apa? Baru atau baharu bahasa dulu. Kalau seandainya Allah itu hudud, Allah itu adanya didahulukan oleh ketiadaan, berarti Allah butuh kepada siapa? Tuhan yang memperbaharui, yang disebut dengan apa dia? Muhdits. Muhdits adalah Tuhan yang apa? Memperbaharui. Jelas ya? Kalau seandainya Allah itu sesuatu yang hudud, yang adanya didahulukan oleh apa? Ketiadaan, maka Allah butuh kepada siapa? Tuhan yang memperbaharui. Mustahil nggak tuh? Mustahil. Kenapa demikian? Li'anna kulla hadithin la budda lahu min muhdithin. Setiap sesuatu yang baru, hudud, adanya didahulukan oleh ketiadaan, mesti ada Tuhan yang apa? Memperbaharui. Itu mesti hukumnya tuh. Kalau dibilang Allah hudud, Allah bersifat hudud, artinya adanya Allah didahulukan oleh ketiadaan, maka Allah butuh pada siapa? Tuhan yang memperbaharui. Wahuwa muhalun. Hukumnya apa itu? Mustahil. Karena Allah wajib bersifat apa? Al-qidam, artinya adanya Allah didahulukan oleh ketiadaan. Jelas ya? Belum kelar masalah ini. Ulang lagi. Sifat yang kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi
Zat Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama, Allah bersifat wajib tadi apa? Al-Qidam. Al-Qidam artinya adanya Allah tidak didahulukan oleh. Sifat Qidam ini mencabut apa? Al-Hudus. Adanya Allah didahulukan oleh. Kalau Al-Hudus buat siapa ini? Buat makhluk. Manusia ada, tapi didahulukan oleh apa? Awalnya ada nggak? Nggak ada. Baru kemudian ada tumbuh-tumbuhan. Al-Hudus. Awalnya ada nggak? Nggak ada. Baru kemudian ada. Namanya Al-Hudus. Adanya didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Nah, Allah wajib bersifat tadi apa? Al-Qidam. Al-Qidam merupakan sifat salbiyah. Sifat salbiyah. Sifat yang mencabut. Apa yang mencabut? Al-Hudus. Berarti mustahil Allah bersifat apa? Al-Hudus. Penjelasannya, uraiannya, kalau seandainya Allah itu adalah sesuatu yang baru, hudus, adanya didahulukan oleh ketiadaan, maka Allah butuh kepada siapa? Tuhan yang perbaharui. Hukumnya apa? Mustahil. Jelas ya? Ini masih koma, ini belum detik nih, belum kelar. Kemudian idlaw ihtaja ila muhdithin lahtaja muhdithuhu ila muhdithin aidan. Kalau seandainya Allah itu butuh kepada Tuhan yang memperbaharui, maka Tuhan yang memperbaharui Allah butuh kepada Tuhan yang memperbaharui lagi dia. Kan demikian. Kalau dibilang Allah itu bersifat al-hudus, artinya adanya didahulukan oleh ketiadaan. Maka berarti butuh kepada siapa? Tuhan yang memperbaharui. Nanti Tuhan yang memperbaharui Allah butuh lagi kepada siapa? Inilah yang disebut dengan at-tasalsul. Apa namanya? At-tasalsul. Terus gak ada habisnya itu. Nanti Tuhan di atas Tuhan. Tuhan terus. Tuhannya gak apa? Nggak habis-habis. Inilah yang disebut dengan apa? At-tasalsul. At-tasalsul. Jangan salah ngomong, tapi bisul-bisul lagi. At-tasalsul ya. At-tasalsul. Jadi kalau seandainya Allah itu al-hudus, artinya adanya Allah didahulukan oleh apa? Ketiadaan, maka Allah butuh kepada siapa? Tuhan yang perbaharui. Tuhan yang perbaharui nanti butuh lagi kepada siapa? Terus habis nggak tuh? Nggak habis-habis. Inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan apa? At-tasalsul. Jelas ya? Yang pertama. Yang kedua adalah kalau seandainya Allah itu tidak bersifat qidam, artinya adanya Allah butuh kepada, artinya adanya Allah didahulukan oleh ketiadaan, maka nanti Allah butuh kepada Tuhan yang memperbaharui, dan Tuhan yang memperbaharui Allah itu butuh kepada Allah. Ini yang tadi pertama enggak? Kalau pertama, kalau seandainya Allah itu adalah bersifat al-hudus, artinya adanya Allah didahulukan oleh ketiadaan, maka nanti Allah butuh kepada siapa? Tuhan yang perbaharui. Kemudian Tuhan yang perbaharui Allah butuh pada siapa lagi? Terus nggak habis-habis. Inilah yang disebut dengan apa? At-tasalsul. Yang kedua adalah kalau seandainya Allah itu adanya didahulukan oleh ketiadaan, maka Allah pasti butuh kepada Tuhan yang apa? Memperbaharui. Dan Tuhan yang memperbaharui Allah butuh kepada siapa? Allah yang memperbaharui. Jadi bolak-balik itu. Dari Allah butuh pada Tuhan yang perbaharui, nanti Tuhan yang perbaharui Allah butuh pada siapa lagi tuh? Kepada Allah tuh. Bolak-balik. Inilah dalam ilmu tauhid yang disebut dengan ad-daur. Apa namanya? Ad-daur. Jadi beda dengan masalah yang pertama. Kalau yang pertama, kalau seandainya Allah tidak bersifat wajib al-qidam, maka Allah bersifat tadi apa? Al-hudus. Adanya Allah didahulukan oleh ketiadaan, maka nanti Allah butuh kepada siapa? Tuhan yang perbaharui. Tuhan yang perbaharui Allah butuh kepada siapa lagi?
Tuhan yang berbaharui terus nggak habis-habis. Inilah yang disebut dengan apa? At-tasalsul. Yang kedua, kalau seandainya Allah itu al-hudus, adanya didahulukan oleh ketiadaan, maka Allah itu butuh kepada siapa? Tuhan yang memperbaharui. Dan Tuhan yang memperbaharui Allah butuh kepada Allah yang perbaharui. Jadi bolak-balik nggak habis-habis itu. Inilah dalam ilmu tauhid disebut dengan apa? Ad-daur, ad-dauru atau ad-daur. Ad-daur, at-tasalsul hukumnya mustahil. Ad-daur dan at-tasalsul hukumnya adalah mustahil. Jadi ini masih kaitan masalah apa? Sifat wajib bagi Allah yang kedua, yaitu Allah bersifat wajib al-qidam. Al-qidam artinya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Jelas ya? Jadi ada sifat nafsiyah, sifat yang dinisbahkan kepada zatnya Allah. Satu, yaitu sifat apa? Wajib al-wujud. Yang kedua adalah sifat salbiyah, sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zatnya Allah Subhanahu. Ada 5. Yang pertama al-qidam, yang kedua al-baqa, yang ketiga mukhalafatul hawadis, kemudian yang keempat qiyamuhu binafsihi, yang kelima wahdaniyah. Tadi yang pertama Allah bersifat wajib al-qidam, sifat salbiyah. Sifat wajib al-qidam ini mencabut apa? Al-hudus, yaitu adanya Allah didahulukan oleh ketiadaan. Kalau seandainya Allah itu bersifat al-hudus, artinya adanya Allah didahulukan oleh apa? Ketiadaan, maka Allah butuh kepada apa? Tuhan yang memperbaharui. Belum habis ini masalah ini, masih koma. Kemudian lanjutannya bagaimana? Kalau seandainya Allah adalah Tuhan yang bersifat al-hudus, artinya adanya Allah didahulukan oleh ketiadaan, maka Allah yang pertama butuh kepada siapa? Tuhan yang perbaharui. Kemudian Tuhan yang perbaharui butuh pada siapa lagi? Terus sampai atas nggak habis-habis. Inilah yang disebut dengan apa? At-tasalsul. Yang kedua, kalau seandainya Allah adalah bersifat al-hudus, artinya adanya Allah didahulukan oleh ketiadaan, maka nanti Allah butuh kepada siapa? Dan Tuhan yang memperbaharui Allah butuh pada siapa? Allah yang perbaharui. Tidak habis-habis, bolak-balik. Inilah yang disebut dengan apa? Ad-daur. At-tasalsul. Ad-daur hukumnya apa? Mustahil. Jelas ya? Jadi itu pembahasan sifat yang kedua. Sifat wajib bagi Allah yaitu al-qidam. Al-qidam maknanya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Kemudian sifat wajib bagi Allah yang ketiga adalah wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u. Wajib pada hak Allah Ta'ala al-baqa. Allah bersifat wajib al-baqa. Wa ma'nahu annahu ta'ala la akhira lahu ay la yalhaqu wujudahu adamun. Artinya baqa adalah bahwasanya adanya Allah tidak disusul oleh ketiadaan. Tadi kalau qidam, adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Makhluk hudus, makhluk adanya didahulukan oleh ketiadaan, hudus. Kalau Allah bersifat wajib al-qidam, adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Kemudian Allah bersifat wajib al-baqa, artinya al-baqa, adanya Allah tidak disusul oleh apa? Ketiadaan. Wadalilu ala dalika, dalil Allah itu bersifat wajib al-baqa, annahu law kana faniyan, kalau seandainya Allah itu fana, jadi mustahil Allah bersifat apa? Fana. Al-fana maknanya adanya disusul oleh apa? Ketiadaan. Kalau al-baqa, Allah bersifat wajib al-baqa, artinya apa? Adanya Allah tidak disusul oleh
ketiadaan. Kalau makhluk kan al-hudud, kemudian al-fana, makhluk adanya didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Awalnya nggak ada, baru kemudian ada. Nanti nggak ada lagi, maka disebut dengan al-fana. Yang pertama al-hudus, adanya didahulukan oleh ketiadaan. Yang kedua disebut dengan al-fana, adanya disusul oleh apa? Oleh ketiadaan. Kalau seandainya Allah itu bersifat fana, artinya adanya disusul oleh ketiadaan, lakana hadithan, maka berarti Allah itu adalah bahru. Artinya adanya Allah didahulukan oleh ketiadaan. Kalau seandainya Allah itu bersifat fana, artinya fana, adanya Allah disusul oleh apa? Ketiadaan. Itu makhluk. Kalau makhluk al-hudus, adanya didahulukan oleh ketiadaan. Kemudian setelah ada, adanya disusul oleh apa? Ketiadaan. Inilah yang disebut dengan apa? Al-fana. Makhluk al-hudus dengan al-fana. Al-hudus adanya didahulukan oleh ketiadaan. Al-fana adanya disusul oleh apa? Oleh ketiadaan. Kalau seandainya Allah itu bersifat fana, artinya adanya Allah disusul oleh ketiadaan, maka lakana hadithan, berarti Allah itu apa? Bahru, adanya didahulukan oleh apa? Oleh ketiadaan. Wa huwa muhalun, hukumnya apa? Hukumnya mustahil. Jelas ya? Jadi sifat wajib al-baqa sifat salbiyah. Apa yang dicabut? Apa yang dicabut? Al-fana. Sifat wajib bagi Allah al-baqa, mencabut sifat apa? Al-fana. Jadi sifat salbiyah yang pertama tadi al-qidam, yang kedua adalah al-baqa. Al-baqa maknanya adanya Allah, tidak dihubungkan dengan, tidak disusul dengan ketiadaan. Dalil tadi, kalau seandainya Allah itu bersifat fana, artinya adanya Allah disusul oleh ketiadaan, maka berarti Allah adalah bahru. Hukumnya apa? Hukumnya mustahil. Jelas ya? Yang ketiga, wayajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadithi. Wajib pada hak Allah Ta'ala, Allah bersifat wajib al-mukhalafatu lil hawadith. Allah bersalahan bagi semua makhluknya. Allah bersalahan atau berbeda, berlainan dengan semua makhluknya. Al-hawadith jamak hadithun. Hadith artinya sesuatu yang adanya didahulukan oleh ketiadaan. Hadisun jamaknya adalah hawadis. Allah ini bersifat wajib, Allah bersifat wajib al-mukhalafatu lil hawadis. Allah bersifat wajib berbeda, bersalahan dengan semua makhluknya. Wa ma'nahu annahu ta'ala laisa mumathilan lil hawadithi. Artinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama dengan semua makhluknya. Allah tidak sama dengan semua makhluknya. Yang dibilang Allah wajib bersifat al-mukhalafatul hawadis adalah Allah itu tidak sama dengan apa? Dengan semua makhluknya. Falaisa lahu yadun. Allah tidak punya tangan. Wala ainun. Allah tidak punya mata. Wala udhunun. Allah tidak punya telinga. Wala ghairu dzalika min sifatil hawadis, dan yang lain-lain daripada sifat-sifat hawadis, sifat-sifat makhluk. Jadi Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya kuping, Allah tidak punya mata, Allah tidak punya kaki. Dari semua sifat-sifat makhluk, karena Allah bersifat wajib tadi apa? Al-mukhalafatu bil hawadits. Wadidduha al-mumatsalatu. Lawanannya adalah al-mumatsalah. Jadi al-mukhalafatul hawadis, lawanannya adalah al-mumatsalah. Maka berarti mustahil Allah bersifat apa? Al-mumatsalah. Jadi Allah wajib bersifat al-mukhalafatul hawadis. Tadi artinya apa? Allah tidak sama, berbeda, berlainan, bersalahan dengan
semua makhluknya. Lawanannya al-mumatsalah. Mustahil Allah bersifat sama dengan semua makhluknya. Wad dalilu ala dzalika, dan dalil Allah bersifat wajib al-mukhalafatul hawadithi, annahu law kana mumathilan lil hawadisi, kalau seandainya Allah sama dengan makhluknya, lakana hadithan, maka berarti Allah itu adalah baru. Allah itu adanya didahulukan oleh ketiadaan. Kan tadi Allah bersifat wajib al-mukhalafatu lil hawadis. Kalau seandainya Allah sama dengan makhluknya, maka berarti Allah itu apa? Baru, adanya didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Bagaimana hukumnya? Wahwa muhalun. Hukumnya apa? Hukumnya mustahil. Nah, pada masalah ini ada masalah mumatsalah, yaitu pertama jirim. Pertama itu jirim. Jadi pertama disebut dengan jirim. Pada masalah al-mukhalafal hawadis, yang dibilang Allah mustahil sama dengan apa? Dengan makhluknya. Ada masalah yang pertama disebut dengan jirim. Jirim ini perbagian-bagian daripada tubuh makhluk. Bagian-bagian daripada tubuh makhluk. Ini tangan, jirim disebutnya. Jempol, jirim. Telunjuk, jirim. Dalam ilmu tauhid ada yang disebut dengan jirim. Jirim ini perbagian-bagian dari tubuh makhluk. Manusia, hewan, tumbuhan, ada jirimnya. Manusia, tangan, ini. Ibu jari, jempol, jirim. Kemudian telunjuk, jirim. Jari tengah, jirim. Jari manis, jirim. Kemudian jari kelingking disebut dengan jirim. Tangan semua disebut dengan jirim. Kaki pun sama demikian, rambut pun sama demikian, kepala semua. Jadi perbagian-perbagian disebut dengan apa? Dengan jirim. Kalau sudah tersusun maka disebut dengan jisim. Jirim yang tersusun disebut dengan jisim. Ditulis tuh. Ada jirim. Jirim itu berbagian-bagian setiap makhluk, disebut dengan apa? Dengan jirim. Manusia jirimnya ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada badan. Kemudian tangan jirimnya ada lagi, ada jempol, ada telunjuk, jari tengah, jari manis, kemudian jari kelingking, disebut dengan jirim. Kalau jirimnya ini sudah tersusun, maka disebut dengan apa? Dengan jisim. Kalau sudah tersusun maka disebut dengan jisim. Kalau udah komplit dari ujung rambut sampai ujung kaki ada semua, maka disebut dengan apa? Dengan jisim. Jadi kalau perbagian-bagian disebut dengan jirim. Kemudian kalau sudah tersusun maka disebut dengan jisim. Kalau perbagian tangan, bagian tangan jirim, bagian kaki jirim, bagian kepala jirim, bagian badan jirim. Itu perbagian nama itu. Disebut dengan jauhar farad. Jadi ada jirim, kemudian ada jisim, kemudian yang ketiga ada jauhar farad. Kalau jirim, perbagian-bagian setiap makhluk disebut dengan jirim. Ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, kelingking, maka disebut dengan jirim. Kalau sudah tersusun utuh maka disebut dengan jisim. Dari ujung rambut sampai ujung kaki jirimnya ada semua, tersusun rapi, maka disebut dengan jisim. Tapi kalau perbagian-bagian, bagian tangan, bagian kaki, bagian kepala, bagian badan, perbagian-bagian disebut dengan apa? Jauhar farad. Disebutnya dengan jauhar farad. Ulang lagi, pertama disebut dengan jirim. Jirim ini perbagian-bagian setiap makhluk. Contoh di tangan, ada jempol, ada telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Inilah yang disebut dengan apa? Jirim.
Kemudian yang kedua disebut dengan jisim. Kalau jirim sudah tersusun dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka disebut dengan apa? Jisim. Jirim yang tersusun. Kalau jirimnya perbagian, maka disebut dengan jauhar farad. Jirim perbagian tangan, maka disebut dengan jauhar farad. Jirim bagian kaki, maka disebut dengan jauhar farad. Jirim bagian badan, maka disebut dengan jauhar farad. Jirim bagian kepala, maka disebut dengan jauhar farad. Jadi ada jirim, ada jisim, ada jauhar farad. Yang keempat, irid. Yang keempat, irid. Ain, ra, dot. Irid. Yang keempat, irid. Ain, ra, dot. Irid adalah sifat-sifat makhluk. Jadi kalau Allah sifat, kalau makhluk irid lain ya. Kalau Allah sifat, kalau makhluk irid. Contoh, putih, hitam, panjang, lebar, pendek, tinggi, hijau, apalagi? Gendut, kurus, semua itu disebut dengan apa tuh? Irid nama itu, bukan irid BBM, bukan. Nih irid, ain, ra, kemudian dot. Jadi ada jirim. Kalau jirim perbagian-bagian daripada setiap makhluk disebut dengan apa? Jirim. Jempol, jirim. Kemudian telunjuk, jirim. Jari tengah, jirim. Jari manis, jirim. Kelingking, jirim. Kalau sudah tersusun jirimnya dari ujung rambut sampai ujung kaki disebut dengan apa? Jisim. Kemudian kalau perbagian-bagian jirim tapi perbagian-bagian, maka disebut dengan apa? Jauhar farad. Bagian tangan. Di tangan ada siku, ada sepir atas, ada sepir bawah, ada jari-jari, maka semua disebut dengan jauhar farad. Di kaki pun sama, kaki doang maka disebut dengan jauhar farad. Badan doang maka disebut dengan jauhar farad. Kepala doang maka disebut dengan jauhar farad. Sementara sifat-sifat makhluk disebut dengan tadi apa? Irid. Ada putih, ada hitam, ada tinggi, ada pendek, ada kurus, ada gemuk, maka disebut dengan apa? Irid. Apalagi terus, ada arah. Arah bagi jirim. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Disebut dengan jihah. Disebutnya dengan jihah. Arah disebut dengan jihah. Bukan jihan, bukan. Jihah. Arah kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah disebut dengan jihah. Jim, ha, ta, marubutah. Jihah. Jadi ada jirim, perbagian-bagian tubuh disebut dengan jirim. Kalau tersusun sudah dari ujung rambut sampai ujung kaki contohnya, maka disebut dengan jisim. Kalau perbagian-bagian tangan misalnya, bagian kaki misalnya, maka disebut dengan jauhar farad. Sifat-sifat makhluk putih, hitam, kemudian hijau, kemudian segala macam pendek, gemuk, tinggi disebut dengan tadi apa? Irid. Kemudian arah kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah disebut dengan jihah. Nah ini semua adalah makhluk. Jirim makhluk, kemudian jisim makhluk, kemudian jauhar farad makhluk, kemudian irid makhluk, kemudian jihah makhluk. Nah Allah ini wajib bersifat tadi apa? Al-mukhalafatu. Kalau dibilang Allahu Akbar, tadi apa artinya itu? Allah Maha Besar. Jangan dipikirin Allah itu apa? Wah gede nih Allah nih. Wah gede dari bumi sampai apa? Langit. Wah gede Allah. Nggak begitu. Karena Allah itu bersifat wajib apa? Al-mukhalafatu bil hawadis. Dibilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Udah.
Di hati kita yakin Allah itu maha apa? Maha besar, maha agung. Titik, habis sudah. Jangan dipikirin. Kalau sampai dipikirin, diwujudin, itu bukan Allah, tapi apa? Makhluk. Kan besar, irit. Kecil, irit. Hitam, oh Allah putih nih, cahaya nih. Irit itu makhluk. Bukan apa itu? Bukan Allah itu. Lagi sholat ini, lagi doa. Ada cahaya putih. Dia ngaku, saya Tuhan engkau, saya Allah. Tuhan Allah bukan? Bukan. Kenapa demikian? Irit. Itu irit. Putih itu. Putih itu termasuk apa? Sifatnya makhluk. Berarti bukan Tuhan. Tapi apa? Makhluk ini. Ini makhluk. Kalau dibilang saya Tuhan engkau. Engkau ini sekarang udah nggak sholat, nggak usah puasa. Emang nggak sholat kan? Jangan sholat, jangan puasa, jangan ngerjain semua yang aku perintahkan. Tuhan bukan tuh? Bukan Tuhan. Tapi apa? Makhluk. Kenapa demikian? Ada cirinya. Irit. Putih irit. Kemudian bundar irit. Ketahuan. Ini bukan Tuhan. Siapa? Ini makhluk. Bukan Khalik. Jelas ya? Makanya Allah bersifat. Wajib tadi apa? Al-mukhalafatu. Allah itu bersalahan, berlainan, berbeda dengan apa? Dengan semua makhluknya. Allah bukan jirim. Allah bukan jisim. Allah bukan jauhar farat. Allah bukan jiha. Allah bukan irit. Kalau semua, maka disebut dengan apa? Makhluk. Ya, jelas ya? Kalau ada jauhar farat, kalau ada jirim, kalau ada jisim, kalau ada irit, kalau ada jiha, berarti bukan Allah, bukan Tuhan, tapi apa? Makhluk. Jelas ya? Jadi jangan sampai digambarin Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahnya gede, jangan. Itu makhluk. Makanya para ulama mengatakan, ma sawwarta bibalik wallahu bi khilafi dzalik. Yang tergambar di hati engkau itu bukan Allah. Yang tergambar di hati engkau itu bukan Allah. Tergambar nih Allah, tergambar Allah, Allah bukan. Kenapa demikian? Tergambar di hati kita bukan Allah, makhluk. Kalau sudah ada gambarnya berarti ada, itu apa? Ciri apa? Ciri makhluk. Oh, bundar, putih, kemudian tinggi, besar. Itu bukan Tuhan, bukan Allah, tapi apa? Makhluk. Karena ada apanya itu? Ada cirinya. Tadi pertama jirim, yang kedua isim, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, di depannya putih, besar, cakep. Makhluk bukan? Makhluk. Kenapa demikian? Ada cirinya, putih, irit. Kemudian besar, irit. Cakep, irit. Oh, ini Tuhan, bukan. Kenapa demikian? Ciri makhluknya ada. Kan tadi makhluk itu pertama jirim, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, tadi irit termasuk putih, kemudian hitam, hijau, besar, tinggi, pendek, kurus. Disebut dengan apa itu? Irit. Berarti kalau semua tergambar di hati engkau, tergambar di pikiran engkau, ada hal yang seperti itu, maka bukan apa? Bukan Allah, bukan Tuhan kita, tapi apa? Makhluk. Para ulama mengatakan ma sawwarta bibalik wallah bi khilafi dzalik. Yang tergambar di hati engkau, maka Allah bukan demikian. Jelas ya? Kan suka demikian tuh, tergambar itu bukan Tuhan, tapi siapa? Makhluk, bukan Khalik, bukan Allah, bukan Tuhan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.